Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata menurut BPS, provinsi yang paling banyak kasus kejahatan di Indonesia, ternyata Provinsi Medan atau Sumatera Utara. Jadi di Medan itu ya, mohon maaf ya bagi warga Medan, pagar rumah itu bisa hilang guys. Coba bayangkan, pagar rumah itu bisa hilang. Makanya ada istilah pagar berjalan. Jadi malam-malam ada orang yang nyolong pagar sambil boncengan naik motor di teng-teng pagar. Ada viral itu dulu di medsos. Jadi di Medan itu apa aja dicolong, gas juga dicolong, tutup gas juga dicolong, semua dicolong. Kalau kita berpikir secara rasional ya, ngapain sih nyolong pagar? Buat apa coba? Pagar itu emang mau dikunyah itu pagarnya, mau dimakan itu pagarnya. Tapi setelah saya meneliti dan memahami, ternyata kenapa banyak kejahatan-kejahatan di Medan, di Provinsi Medan ya. Kenapa banyak kejahatan di sana? Karena konon katanya di sana banyak memakai barang-barang haram. Yep, di sana banyak pemakai. Jadi sebenarnya mereka itu yang nyolong pagar itu, sebenarnya kalau dia waras atau tidak lagi makai gitu, tidak menggunakan barang-barang haram itu, mereka sebenarnya terpaksa kan, biar apa? Biar mau beli barang haram itu. Di Medan itu banyak banget orang pemakai. Jadi pemakai inilah mempengaruhi kenapa Medan itu sekarang tercoreng namanya. Banyak kasus Medan sekarang ini. Nah, begitu juga dengan penyelenggaraan PON. Medan sama Aceh itu sebenarnya 11-12. Mohon maaf ya bagi warga Aceh. Konon katanya penyelenggaraan PON sekarang ini itu adalah PON yang paling terburuk. Konon katanya terburuk sepanjang masa di Indonesia. Ada banyak masalah-masalah seperti debu, sampai banyak yang pilek, sampai yang banyak influenza itu atlet-atletnya. Banyak debu, korupsi, makanan yang sudah basi, pokoknya banyak banget masalah. Jadi Aceh juga seperti itu, 11-12. Konon katanya yang menyelenggarakan PON ini bekerja sama dengan dua provinsi, yaitu Medan dengan Aceh. Medan dengan Aceh itu 11-12. Aceh juga seperti itu, mohon maaf. Aceh kan sudah seperti negara kan sebenarnya. Mereka sudah mendirikan syariat Islam di sana. Aceh itu udah beda sendiri dengan Indonesia. Udah beda banget dengan Indonesia. Mereka sudah mendirikan syariat Islam. Kenapa mereka mendirikan syariat Islam? Kalau nggak gitu ngamuk nanti mereka kan. Ada spesialis. Nanti ribut lagi nanti kan, makanya pemerintah mungkin ya udahlah syariat aja lah nggak apa-apa gitu. Nah, yang jadi masalah, yang jadi permasalahan adalah walaupun Aceh itu menggunakan syariat Islam, kon katanya Serambi Mekah, kok Mekah sih? Mekah. Ternyata Aceh itu kasus terbanyak kasus pemerkosaan di Indonesia. Kasus pemerkosaan terbanyak di Indonesia itu adalah di Aceh menurut data. Saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi saya tidak asal mangap gitu. Aceh adalah provinsi paling banyak kasus pemerkosaan. Nah, yang jadi pertanyaan, label syariat itu buat apa? Itu cuma buat pajangan doang gitu. Katanya syariat. Ya bisa aja Indonesia kalau menggunakan syariat seperti itu kan. Apa bedanya dengan provinsi lain? Coba mari kita berpikir secara rasional. Apa bedanya dengan provinsi yang lain? Aceh itu mengalahkan Jawa Barat, Jawa Tengah yang penduduknya itu lebih banyak. Mengalahkan coba jumlah kasus pemerkosaan. Belum lagi yang dilaporkan. Yang maksudnya yang tidak dilaporkan. Ada banyak lagi yang tidak dilaporkan. Jadi saya melihat ya, mohon maaf sebesar-besarnya bagi yang nonton video ini, saya melihat di Konoha itu agama itu cuma simbol guys. Beneran. Cuma simbol doang. Agama itu tidak benar-benar dilafalkan gitu, dilaksanakan. Itu cuma simbol, cuma topeng. Jujur-jujuran aja deh, jangan munafik deh. Kita sama-sama dewasa semuanya kan. Kita sudah pernah yang namanya nonton film Bobo kan. Film Bobo, film biru lah gitu.
Pasti banyak kok pemerannya yang menggunakan atribut agama, menggunakan hijab, menggunakan jilbab juga banyak kok. Jadi agama itu bukan jaminan untuk seseorang itu berperilaku baik. Enggak ada jaminan. Saya sering mengatakan seperti ini, banyak orang yang ngomelin saya. Apa sih kamu ngomong seperti itu? Enggak ada hubungan agama dengan perilaku manusia. Enggak ada. Datanya mana? Kalau ada datanya mana? Saya juga pengen tahu gitu datanya seperti apa. Enggak ada. Jadi di Konoha itu agama itu cuma simbol biar kelihatan suci, gitu. Biar kelihatan alim gitu. Kelakuan mah sama aja. Macam setan. Jujur aja deh, jangan munafik. Saya juga bukan orang yang suci. Tapi saya tidak mengatakan bahwa diri saya ini orang yang suci. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi banyak warga Konoha, khususnya di Aceh, yang mengatakan dirinya suci. Tapi kasus pemerkosaan terbanyak di Indonesia. Coba bayangkan. Kasus pemerkosaan terbanyak justru di provinsi yang mengatakan, mengikrarkan dirinya dengan nilai-nilai agama, menggunakan syariat. Coba bayangkan. Berarti agama itu tidak ada jaminan dong. Tidak ada jaminan agama itu bikin orang beragama nih langsung soleh gitu. Langsung soleha gitu. Enggak ada. Itu enggak ada. Kalau ada pun orang yang baik menurut saya pribadi, itu karena dia baik gitu, bukan karena agamanya. Enggak ada hubungannya. Justru orang jahat dikasih agama, dia makin barbar, makin jahat, makin psikopat. Makanya ada istilah premanisme dalam beragama. Makin barbar, makin jahat gitu, dikasih agama, makin beringas. Dikit-dikit dia mau dikit-dikit ribut. Itulah premanisme yang dikasih agama. Jadi makanya saya katakan, tidak semua orang itu cocok jadi pemuka agama. Mohon maaf ya, di video sebelumnya saya sudah bahas ini. Tidak semua orang itu cocok belajar agama. Enggak semua. Kalau kita paksakan seseorang itu belajar agama, yang ada apa? Pemuka agamanya itu akan menjadi brengsek. Ya seperti yang terjadi di Konoha inilah. Katanya pemuka agama, tapi kelakuannya macam setan. Bicaranya kasar. Bicaranya gak baik gitu. Gak baik dengar anak-anak. Dikit-dikit demo, dikit-dikit ribut, dikit-dikit kafir, persekusi. Agama itu seperti hanya topeng saja kan. Malah dia yang mencoreng nama baik agama itu sendiri. Jadi menurut saya pribadi, nggak semua orang itu cocok belajar agama. Nggak semua orang itu cocok jadi pemuka agama. Hanya orang-orang tertentu yang cocok jadi pemuka agama. Hanya orang-orang yang jujur yang cocok jadi pemuka agama, yang punya ilmu yang sangat tinggi, yang bisa berpikir secara rasional. Tapi kan di Konoha kalau kita lihat sekarang ini, terkenal dikit, jadi pemuka agama, gagal jadi pengusaha, banting setir jadi pemuka agama, cuma modal bacot doang, teriak jadi pemuka agama. Apaan kayak gitu pemuka agama? Makanya saya punya saran sama pemerintah ya. Dari dulu juga saya mengatakan seperti ini. Pemuka agama dikasih sertifikat deh. Sertifikasi gitu. SNI gitu. Jadi dia tidak asal khotbah gitu. Jadi harus sesuai dengan SNI. Jadi nggak sembarangan dia misalnya berkhotbah apa gitu, berkhotbah ini segala macam. Biar jangan sembarangan. Harus dikasih sertifikat. Dan dididik, kalau bila penting digaji sama negara gitu, dikasih gaji gede. Tapi nggak boleh berkhotbah kalau tidak ada sertifikat. Nggak boleh jadi pemuka agama kalau tidak ada sertifikat. Jadi ada semacam surat izin resmi gitu. Jadi nggak sembarangan orang mengajar ilmu agama. Karena ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Mindset seseorang itu banyak dipengaruhi oleh agama. Kalau merubah suatu negara itu bercepat dia berubah. Rubahlah tradisi dalam beragamanya. Simple. Karena banyak orang mengambil keputusan itu berdasarkan agama. Makanya ada istilah hukum agama. Hukum agama ini kan sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sebenarnya udah ada hukum negara. Tapi kan warga Konoha kan lebih memilih hukum agama kan. Jujur aja deh. Iya kan? Kita lebih takut kepada hukum agama kan daripada hukum negara. Jadi sebenarnya kita ini kualat sebenarnya.
kita hidup di satu negara tapi kita menggunakan hukum agama. Jadi ibaratnya mendirikan negara di dalam negara, menggunakan hukum agama di dalam negara gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa PON Aceh dan Sumatera Utara ini dinobatkan menjadi PON terburuk sepanjang masa? Kalau saya teliti dan pahami, ini karena apa? Karena faktor manusianya, SDM-nya. Emang manusianya atau SDM-nya itu yang bobrok ya. Manusianya yang bobrok gitu. Justru konon katanya di dalam penyelenggaraan PON ini ada yang namanya korupsi. Budgetnya itu gak main-main guys. Hampir 800 miliaran itu budgetnya. Tapi konon katanya ada yang dikorupsi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Aceh itu kan negara yang menggunakan syariat ya. Kenapa di Aceh itu orang kalau zina itu dicambuk, tapi kalau nyuri itu nggak dicambuk gitu, atau nggak dipotong tangan gitu? Kenapa? Apa karena kalau zina itu sendiri gitu, nggak bisa berjamaah gitu, nggak bagi-bagi gitu, makanya kesel gitu dicambukin gitu? Harusnya bagi-bagi gitu. Terus kalau korupsi bisa bagi-bagi gitu. Apakah karena itu faktornya? Ya kan? Ini harus dipertanyakan ya. Aceh mengatakan atau mengikrarkan dirinya kental dengan nilai-nilai agama. Mungkin kalau saya komplain seperti ini, saya mengatakan seperti ini, pasti banyak yang nanti yang ngomong, oh jangan salahin agamanya dong, salahin oknumnya. Tapi oknumnya udah banyak banget. Satu kabupaten misalnya oknumnya, itu bukan oknum lagi. Kalau 1-2 orang berarti oknum. Kalau oknumnya banyak banget, itu ada yang salah dengan manual booknya. Jadi manual booknya itu harus dikoreksi gitu. Apa yang salah sih dengan manual booknya atau tradisi beragama itu? Harus diteliti gitu. Jangan dikit-dikit salahin oknumnya. Sedikit salahin oknumnya. Udah kayak kaset yang usang itu dibolak-balik kayak gitu, bolak-balik. Setiap ada masalah, oh oknum terus. Sampai kapan oknum terus oknum? Justru ya, kalau saya boleh jujur ya, negara yang mengatakan dirinya tidak peduli dengan agama, bukan berarti saya mengatakan bahwa yang nonton video ini tidak peduli dengan agama. Kalau boleh jujur ya, seperti Norwegia, Finlandia, seperti negara-negara Eropa yang tidak peduli dengan agama, mereka malah lebih manusiawi. Mereka menyelenggarakan seperti PON atau olahraga itu sangat luar biasa SDM-nya. Bahkan Jepang pernah datang menyelenggarakan olahraga di Konoha. Mereka ngutip sampah guys. Di stadion mereka ngutip sampah, ngambil sampah. Ini adalah SDM, didikan. Jadi makanya saya katakan anak-anak muda kita itu dijejeli ilmu agama, ilmu hantu blau, itu ilmu segala macam, ilmu kafir segala macam. Sedangkan mengut sampah aja kita nggak diajari. Itu yang paling utama. Antri mengut sampah itu adalah adab yang sebenarnya. Jadi ada yang salah dengan cara kita mendidik anak. Ada yang salah dengan apa? Dengan tradisi beragama kita. Sehingga ini adalah produk daripada agama. Orang-orang seperti sekarang ini adalah produk daripada agama. Masa kita harus mengatakan on terus? Om dari mana? Om dari Hong Kong. Jadi besar dugaan saya, kalau Indonesia itu menggunakan negara agama, maka tidak jauh-jauh seperti Aceh ini. Dan ideologi agama juga sudah usang sebenarnya. Kita aja yang terlalu halu gitu. Apalah khilafah lah. Khilafah itu 11-12 kan PKI. Apa persamaannya? Sama-sama pengen berkuasa. PKI dan khilafah kan seperti itu. Cuman PKI di haluan kiri, khilafah di haluan kanan. Sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Mereka sama-sama itu kok, sama-sama pengen berkuasa. Ya, itu dalilnya, itu argumen yang paling masuk akal. Jadi Indonesia itu tidak relevan lagi negara agama. Tidak relevan lagi. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.